Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pintu yang tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari kesadaranmu. Pintu itu tidak berdiri di depan rumah, tapi di dalam dadamu. Ia hanya terbuka ketika engkau benar-benar rindu untuk pulang ke tempat asalmu, pulang ke Dia yang menciptakanmu. Dan kunci pintu itu hanyalah satu kalimat. Kalimat yang mungkin telah engkau baca ribuan kali, namun belum benar-benar engkau resapi. Qul huwallahu ahad. Saat engkau mengucapkannya, bukan hanya bibir yang bergerak, tetapi hatimu yang bersujud. Malam ini, mari kita menempuh perjalanan terakhir. Bukan untuk mencari, tetapi untuk pulang. Tetaplah di sini, karena dalam beberapa detik ke depan, engkau akan mengerti bahwa semua langkah hidupmu hanyalah lingkaran yang berakhir di hadapannya. Bab 1. Kalimat yang menembus dinding tak terlihat. Ada kalimat yang sering diucapkan manusia, namun jarang sekali disentuh maknanya. Kalimat itu begitu pendek, mudah dihafal bahkan oleh anak-anak, tapi menyimpan kedalaman yang mampu mengguncang takdir. Qul huwallahu ahad, 3 kata yang jika diucapkan dengan hati yang terbuka, dapat menggetarkan lapisan-lapisan gaib yang tidak pernah disentuh oleh logika manusia biasa. Pernahkah kau bertanya, mengapa Allah memulai ayat ini dengan perintah langsung? Qul, katakanlah. Seolah ada pesan yang mendesak untuk disampaikan, bukan hanya kepada manusia yang terlihat, tapi juga kepada makhluk-makhluk yang berdiam di balik layar dunia. Kata Qul adalah pintu, dan siapapun yang melewatinya sedang berbicara di hadapan seluruh ciptaan, yang tampak maupun yang tak kasat mata. Bayangkan sejenak, engkau berdiri di sebuah ruangan gelap yang tak memiliki dinding, dan di hadapanmu terbentang ruang yang tak ada ujungnya. Lalu dari dalam dadamu, terdengar gema suara yang bukan sekadar keluar dari mulut, tapi juga dari inti ruhmu, Allahu Ahad. Saat itu, engkau bukan hanya sedang menyebut namanya, tetapi juga sedang menghapus segala nama lain yang pernah mengikatmu. Ahad bukan sekadar angka 1, ia adalah kesendirian mutlak, keberadaan yang tidak terbagi, tidak bisa didekati oleh sesuatu pun selain kehendaknya sendiri. Dalam satu kata itu, dunia kehilangan bentuknya, waktu berhenti menjadi garis, dan engkau hanyut dalam arus yang mengalir menuju sumber segala keberadaan. Bagi mereka yang membaca ayat ini tanpa kesadaran, ia hanyalah bunyi. Namun bagi mereka yang menembusinya, ia menjadi semacam mantra suci yang menyalakan cahaya dari dalam diri. Ada rahasia kuno yang mengatakan bahwa setiap huruf dalam Qul huwallahu ahad memancarkan gelombang tertentu di alam gaib. Huruf Qaf di awal Qul adalah getaran perintah, Lam adalah garis yang menghubungkan langit dan bumi, dan Ha dalam Ahad adalah embusan napas yang melepaskanmu dari jerat dunia. Inilah sebabnya mengapa para wali dan ahli makrifat sering berdiam lama pada ayat ini, karena mereka tidak sedang membacanya, melainkan memasukinya. Ada catatan tua yang ditemukan di sebuah perpustakaan kuno di Timur Tengah, ditulis oleh seorang sufi yang hidup ratusan tahun lalu. Di dalamnya ia menulis, barang siapa mengucapkannya dengan hati yang bersih di tengah malam yang sepi, akan merasakan tatapan yang Maha Esa menyentuh jantungnya. Tatapan itu bukan seperti mata manusia, melainkan kesadaran yang menembus seluruh lapisan keberadaanmu. Saat itulah yang membedakan antara dirimu dan dunia akan mulai runtuh. Dan di tengah runtuhnya batas itu, engkau akan memahami bahwa kalimat ini tidak mengajarkan siapa Allah, melainkan mengingatkan siapa dirimu di hadapannya. Mungkin inilah alasan mengapa banyak guru rohani tidak sembarangan membicarakan kedalaman ayat ini kepada muridnya. Karena Qul huwallahu ahad bukan hanya bacaan, melainkan kunci gerbang, dan setiap gerbang selalu mengarah ke sesuatu, entah itu cahaya yang menenangkan atau rahasia yang dapat mengguncang jiwamu selamanya. Satu hal yang pasti, sekali engkau memahami maknanya, engkau tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama lagi. Bab 2. Rahasia di balik kata Qul. Sebelum memahami kedalaman Allahu Ahad, kita harus berhenti sejenak di pintu pertamanya, Qul. Kata ini bukan sekadar awalan, melainkan isyarat dari alam yang lebih tinggi. Qul berarti katakanlah, tapi kepada siapa?
Jika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka jelas bahwa perintah itu ditujukan langsung kepada beliau. Namun mengapa perintah itu tidak dihilangkan ketika kita membacanya? Mengapa kita tetap mengucapkannya seakan perintah itu juga berlaku kepada kita? Ini berarti setiap kali kita melafazkan qul, kita sedang menerima perintah yang sama dari langit. Perintah yang telah melintasi waktu, dari detik wahyu turun hingga saat ini, dan akan terus bergema sampai akhir zaman. Seolah ada pesan yang mendesak. Katakanlah ini, sampaikan ini, meski engkau belum mengerti sepenuhnya rahasianya. Bayangkan, perintah ini seperti panggilan yang datang dari balik tirai dunia. Ia bukan hanya memerintahkan bibir untuk bergerak, tetapi juga menggugah kesadaran ruh agar berdiri tegak di hadapan kebenaran. Qul adalah gerakan pertama yang memisahkan dirimu dari keramaian pikiran dan membawa fokusmu kepada sumber suara itu. Dalam pandangan ahli tasawuf, qul adalah tanda bahwa kau bukan sekadar pembaca, tapi utusan. Dan setiap utusan memikul sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saat engkau mengucapkannya, ada getaran di langit yang menyadari bahwa seorang hamba sedang mengumandangkan pesannya. Ada riwayat dari sebagian arif billah yang mengatakan bahwa ketika qul diucapkan dengan penuh kesadaran, malaikat-malaikat berkumpul mendengarkannya. Bukan karena mereka belum tahu maknanya, tapi karena mereka menyukai suara manusia yang membacanya dari hati. Sebab di antara semua ciptaan, manusia memiliki satu hal yang tidak dimiliki malaikat. Kemampuan untuk mengucapkan kebenaran di tengah ketidaktahuannya. Qul menjadi saksi bahwa manusia sanggup mengulang pesan dari langit, meski ia sendiri masih mencari maknanya. Dan disitulah letak kemuliaannya. Lebih jauh lagi, qul adalah pemisah antara dua dunia. Dunia dalam yang penuh rahasia dan dunia luar yang penuh hiruk-pikuk. Begitu kau mengucapkannya, ada getaran halus yang memanggil kesadaranmu untuk masuk ke kedalaman batin. Di titik ini, waktu mulai kehilangan artinya. Karena perintah itu tidak pernah menjadi masa lalu, ia selalu baru, selalu segar, seakan baru saja keluar dari mulut malaikat Jibril yang menyampaikannya kepada Nabi. Kau sedang mendengarnya sekarang, sama seperti beliau mendengarnya dulu. Inilah misteri qul yang jarang disadari, dan inilah yang membuat kalimat ini menjadi seperti pintu berlapis. Qul hanyalah lapisan pertama, tetapi ia sudah cukup untuk mengguncang jiwa bagi yang mau berhenti dan mendengarkannya. Saat perintah itu masuk ke telingamu dan kau mengulanginya, engkau sebenarnya sedang menandatangani perjanjian yang tidak terlihat. Perjanjian untuk membawa kata-kata selanjutnya ke dalam hidupmu. Bukan hanya di bibir, tetapi juga di denyut nadi dan tarikan napasmu. Sebuah perjanjian yang, bila engkau setia, akan membawamu masuk ke ruang yang tidak pernah diceritakan di buku-buku, tetapi hanya ditemukan di hati para pencari sejati. Bab 3. Getaran di balik Allahu Ahad. Setelah melewati pintu qul, kita memasuki inti yang memancarkan cahaya tanpa bayangan, Allahu Ahad. Banyak yang mengira ini hanya pernyataan tauhid, namun para arif memahami bahwa di dalamnya tersembunyi gelombang yang dapat menghapus seluruh bentuk dari pandangan batin. Kata Allahu adalah panggilan kepada sumber segala sumber, namun kata Ahad membawanya ke tingkat yang tidak terjangkau oleh hitungan maupun perbandingan. Ahad bukan sekadar satu seperti dalam hitungan, tetapi kesendirian mutlak, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun dan tidak ada yang dapat berdiri sejajar dengannya. Ia bukan angka, ia adalah keabadian yang tak terpecah. Bayangkan dirimu berdiri di tepi samudera malam, angin membawa aroma yang tidak pernah kau kenali, dan langit terbentang tanpa bintang. Lalu dari dalam dada terdengar getaran, Allahu Ahad. Di saat itu, kau bukan lagi seorang manusia kecil di bumi, tetapi seperti titik kesadaran yang menyaksikan seluruh alam menghilang dalam keheningan. Itulah daya dari Ahad. Ia meniadakan semua yang lain, termasuk dirimu sendiri, sampai yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal yang tak bernama selain Allah. Tidak heran jika para ahli hakikat mengatakan bahwa menyentuh makna Ahad berarti merasakan sejenak mati sebelum mati. Ada kisah yang beredar di kalangan para sufi tentang seorang hamba yang menghabiskan malamnya dengan mengulang Allahu Ahad dalam keheningan.
Setelah puluhan tahun, ia mengatakan bahwa ayat itu telah menghapus dirinya dari dirinya. Yang tersisa hanyalah seperti cermin kosong yang memantulkan cahaya tanpa menahannya. Dalam keadaan itu, ia mengaku tak lagi melihat perbedaan antara waktu subuh dan senja, antara dunia ini dan dunia yang tak terlihat. Semua menjadi satu dalam samudera kehadirannya. Dan yang mengherankan, ia tidak pernah menganggap hal itu sebagai keistimewaan, karena ia tahu semua ini hanyalah efek dari satu kalimat yang sempurna. Di balik kata ahad juga tersimpan rahasia yang membuat jin, malaikat, dan manusia tunduk. Ahad adalah penghapus segala klaim. Ia menghancurkan semua konsep tentang 2, 3, atau bahkan 1 dalam hitungan. Ia melampaui segala bentuk pengukuran karena di hadapannya tidak ada lagi ruang dan waktu. Ini sebabnya, dalam sebagian ajaran tarekat, ahad hanya diajarkan secara langsung oleh guru kepada murid yang telah siap. Sebab ketika engkau benar-benar meresapinya, engkau akan kehilangan pegangan pada segala hal yang selama ini kau kira nyata. Dan mungkin inilah alasan mengapa Allahu Ahad terasa seperti gema yang tidak pernah habis. Setiap kali diucapkan, ia memanggilmu lebih dalam, mengajakmu meninggalkan satu lapisan realitas demi lapisan berikutnya. Sampai pada akhirnya, tidak ada lagi yang kau temukan di dalam maupun di luar dirimu, selain Dia yang tak pernah meninggalkanmu sejak awal. Dan ketika sampai di titik itu, engkau akan sadar bahwa rahasia ini tidak untuk diakhiri, melainkan untuk dijalani selamanya. Bab 4. Senjata gaib yang tidak terlihat. Di tangan orang awam, Qul huwallahu ahad hanyalah bacaan pendek yang sering diulang setelah salat. Namun di tangan para wali dan ahli makrifat, ia menjadi senjata gaib yang tak tertandingi. Bukan senjata yang menebas dengan logam, melainkan yang memutuskan ikatan-ikatan halus yang mengurung jiwa. Para arif menyebutnya tameng dari cahaya yang dapat mematahkan serangan dari dimensi yang tidak dapat ditangkap mata. Konon, setiap kali ayat ini dibaca dengan niat murni, cahaya yang keluar darinya membentuk perisai tak kasat mata, memantulkan segala niat jahat, baik dari manusia, jin, maupun bisikan setan yang merayap di kegelapan. Ada kisah dari seorang mursyid tua yang tinggal di gurun, yang pernah diserang oleh makhluk gaib di tengah malam. Ia tidak bergerak, tidak mengangkat tangan, hanya menutup mata dan membisikkan Qul huwallahu ahad 3 kali. Dalam sekejap, udara menjadi panas, tanah bergetar, dan bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya menghilang seolah ditelan bumi. Saat ditanya muridnya bagaimana itu bisa terjadi, ia hanya menjawab, "Karena di dalam ahad tidak ada ruang bagi yang lain. Saat engkau membacanya, kau menghapus tempat berpijak bagi segala yang bukan Dia." Kalimat itu tetap menjadi teka-teki, tapi murid-muridnya tahu ia berbicara tentang kekuatan yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Rahasia ini bukan mitos belaka. Dalam beberapa manuskrip kuno, tertulis bahwa Qul huwallahu ahad memancarkan pola getaran tertentu yang selaras dengan gelombang penjagaan di alam malaikat. Pola ini tidak bisa ditiru oleh siapapun selain dari bacaan yang keluar dari hati yang tulus. Inilah sebabnya, walau banyak orang menghafalnya, tidak semua bisa memunculkan daya yang sama. Karena yang menghidupkan senjata ini bukan bibir, tetapi pusat kesadaran yang sepenuhnya menyerah pada Allah. Bahkan ada tingkatan di mana ayat ini bukan hanya menjadi pelindung, tetapi juga pembuka jalan. Sebagian wali menggunakannya untuk menembus lapisan-lapisan alam yang tidak dicapai oleh langkah kaki. Dalam keadaan zikir yang dalam, mereka membaca Qul huwallahu ahad hingga seluruh kesadarannya larut, lalu mendapati dirinya berada di ruang yang asing, sunyi tapi penuh cahaya. Mereka tidak pernah menjelaskan tempat itu secara rinci, hanya mengatakan bahwa di sanalah segala doa yang tulus disampaikan langsung kepada pemilik segala waktu. Dunia di balik dunia, namun semua ini hanya menjadi cerita kosong jika engkau membacanya sekadar untuk mencoba-coba. Karena Qul huwallahu ahad tidak tunduk pada keinginan manusia yang bermain-main dengan rahasianya. Ia hanya membuka kekuatannya bagi hati yang memanggilnya dengan rasa takut sekaligus cinta. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan sadar bahwa yang kau pegang bukan sekadar bacaan, tapi sebuah pedang dari cahaya yang akan terus melindungimu,
bahkan di saat dunia ini runtuh sekalipun. Bab 5. Cermin ruh yang mengungkap wajah asli. Ada satu sifat Qul huwallahu ahad yang jarang dibicarakan, bahkan di kalangan para penempuh jalan sunyi. Ia adalah cermin ruh. Bukan cermin yang memantulkan wajah fisik, melainkan cermin yang memantulkan wujudmu yang sejati, yang tak bisa kau lihat kecuali ketika lapisan-lapisan ego mulai runtuh. Ketika kalimat ini dibaca dengan penuh kesadaran, ia memantulkan siapa dirimu di hadapan Allah. Tanpa topeng, tanpa peran, tanpa segala pencitraan yang biasa kau pakai di hadapan manusia. Dan seringkali, pantulan itu tidak seperti yang kau bayangkan. Ada yang menangis tersungkur ketika melihatnya, ada pula yang tersenyum karena akhirnya mengenali cahaya yang selama ini terkubur dalam dirinya. Para guru makrifat mengajarkan bahwa saat kau mengucapkan Allahu Ahad, kau sedang meniadakan segala yang bukan Dia. Dalam proses itu, yang ikut lenyap bukan hanya dunia luar, tetapi juga dirimu, yang selama ini kau kira adalah inti keberadaanmu. Itulah mengapa sebagian orang merasa takut ketika pertama kali merasakan getaran ayat ini, karena mereka merasa seperti kehilangan sesuatu. Padahal yang hilang hanyalah bayangan, sedang yang tersisa adalah inti yang selama ini mendambakan untuk kembali kepada sumbernya. Inilah cermin ruh. Ia tak memberi gambaran palsu, ia menunjukkan inti. Ada kisah seorang salik muda yang membaca Qul huwallahu ahad setiap malam selama bertahun-tahun. Pada suatu malam, ia merasa seolah berdiri di hadapan cermin yang tak memantulkan bayangan fisiknya, melainkan cahaya yang menyala lembut. Dalam cahaya itu, ia melihat seluruh perjalanan hidupnya. Bukan dari sudut pandangnya, tapi dari sudut pandang Sang Pencipta. Ia melihat setiap kesalahan dan setiap amal kecil yang pernah ia lakukan. Tapi yang paling menggetarkan hatinya adalah saat ia menyadari bahwa Allah tidak pernah berpaling darinya walau sesaat. Setelah itu ia tidak pernah lagi membaca ayat ini dengan cara yang sama. Cermin ruh ini juga menjadi ujian yang berat. Karena ketika seseorang benar-benar melihat siapa dirinya, ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan atau topeng. Jika yang ia lihat adalah kegelapan, ia tahu bahwa ia harus membersihkan hatinya. Jika yang ia lihat adalah cahaya, ia sadar bahwa cahaya itu bukan miliknya, melainkan pinjaman dari Yang Maha Esa. Inilah yang membuat Qul huwallahu ahad menjadi bacaan yang memurnikan. Ia mengikis segala bentuk kebohongan yang kita ciptakan untuk menenangkan diri. Maka, tidak heran jika sebagian orang menghindari untuk merenung terlalu dalam ketika membacanya. Karena cermin ini tidak bisa dibohongi dan pantulannya akan terus mengikutimu bahkan ketika kau menutup mata di dunia ini. Tapi bagi mereka yang berani, cermin ini adalah anugerah terbesar. Sebab hanya dengan mengenali siapa dirimu yang sejati, kau dapat melangkah menuju Dia yang tak pernah berpisah darimu sejak awal. Bab 6. Denyut rahasia waktu. Bagi kebanyakan orang, waktu adalah garis lurus yang bergerak dari masa lalu menuju masa depan. Namun bagi para pencari hakikat, waktu adalah lautan yang denyutnya dapat melambat atau mempercepat sesuai dengan keadaan hati. Qul huwallahu ahad memiliki hubungan aneh dengan denyut waktu ini. Sebagian arif billah percaya, ketika kalimat ini diulang dengan kesadaran penuh, ia dapat menggantung arus waktu sesaat, membuat detik terasa seperti jam atau jam terasa seperti detik. Bukan karena si pembaca berpindah ke masa depan atau masa lalu, melainkan karena kesadarannya telah berpindah dari dimensi linear menuju dimensi kehadiran mutlak. Ada kisah seorang ulama yang dikejar pasukan musuh di padang pasir. Ketika jarak antara mereka hanya tinggal beberapa puluh langkah, ia berhenti, menutup mata, dan melafazkan Qul huwallahu ahad berulang kali. Bagi ulama itu, ia hanya membacanya selama beberapa detik. Namun ketika ia membuka mata, matahari telah bergeser jauh di langit, dan pasukan yang tadi mengejarnya lenyap entah kemana. Para saksi mata mengatakan bahwa mereka melihat ulama itu menghilang selama berjam-jam. Apakah ini kebetulan? Atau waktu memang tunduk kepada kalimat yang memanggil sumber segala keberadaan? Hubungan antara ayat ini dan waktu mungkin tidak mudah dijelaskan, namun ada teori di kalangan ahli hikmah. Allahu Ahad adalah pernyataan yang melampaui hitungan,
Dan waktu itu sendiri adalah hitungan detik, menit, dan jam. Ketika seseorang benar-benar masuk ke dalam ahad, ia secara batin keluar dari sistem hitungan itu. Di tempat ahad berada, tidak ada sekarang, kemarin, atau nanti. Yang ada hanyalah keberadaan tunggal yang abadi. Inilah mengapa para wali bisa merasa berada dalam keabadian, meski di dunia hanya berlalu sekejap. Rahasia ini berbahaya bagi mereka yang mencoba memanfaatkannya untuk kesombongan atau permainan. Karena waktu adalah amanah dan memutarnya tanpa izinnya adalah kesalahan besar. Namun bagi hati yang ikhlas, Qul huwallahu ahad bukanlah alat untuk mengendalikan waktu, melainkan undangan untuk keluar darinya. Keluar dari penjara detik dan menit dan masuk ke ruang di mana semua doa didengar seketika, semua penyesalan diampuni tanpa menunggu esok, dan semua syukur dirasakan tanpa menunggu datangnya rezeki. Maka ketika engkau mengucapkan Qul huwallahu ahad dengan hati yang hening, mungkin kau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Detak jantungmu tidak lagi seirama dengan jam di dinding dan dunia di sekitarmu seolah melambat. Saat itu jangan takut, karena bisa jadi engkau sedang dibawa keluar dari arus waktu, agar sejenak dapat melihat kehidupan dari mata yang abadi. Bab 7, titik pertemuan dua alam. Ada sebuah rahasia yang jarang diungkap bahkan di majelis para pencari kebenaran. Qul huwallahu ahad adalah titik pertemuan antara alam nyata dan alam gaib. Ketika dibaca dengan kesadaran yang tajam, ia menjadi semacam gerbang di mana pesan-pesan dari dimensi tak terlihat dapat mengalir ke dalam hati. Di titik ini, engkau bukan lagi hanya pembaca ayat, tetapi penjelajah di lorong halus yang menghubungkan dunia yang dapat disentuh dengan dunia yang hanya bisa dirasakan. Gerbang ini tidak pernah terbuka untuk semua orang, karena ia hanya mengenali suara hati yang memanggil dengan ketulusan, bukan dengan rasa ingin tahu semata. Para wali menggambarkan pertemuan ini seperti dua arus sungai yang berasal dari mata air yang sama, namun mengalir di dunia yang berbeda. Alam nyata adalah sungai yang bisa kau lihat, dengar, dan sentuh. Alam gaib adalah sungai yang mengalir di balik cahaya. Tak bisa ditangkap mata, namun derasnya bisa dirasakan di dada. Qul huwallahu ahad adalah titik di mana kedua sungai itu bertemu. Dan ketika pertemuan itu terjadi di dalam hatimu, kau akan merasakan semacam gema yang tidak berasal dari suara luar, melainkan dari kedalaman ruhmu sendiri. Ada kisah dari seorang pengembara yang tersesat di hutan lebat selama berhari-hari. Dalam keputusasaan, ia membaca Qul huwallahu ahad berulang-ulang, memejamkan mata sambil berharap pertolongan. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang tidak pernah ia kenal, lembut, tenang, namun menggetarkan, memberitahunya arah jalan keluar. Saat ia membuka mata, ia menemukan jalur kecil yang membawanya kembali ke perkampungan. Ketika ia bercerita kepada seorang ulama, sang ulama hanya tersenyum dan berkata, "Itu bukan suara dari luar, itu adalah bagian dari dirimu yang sudah lama berada di sisi lain gerbang." Fenomena ini bukan hal yang asing di kalangan ahli zikir. Dalam keadaan tertentu, ayat ini menjadi media komunikasi tanpa kata. Di dalamnya tidak ada perbedaan bahasa, waktu, atau jarak. Pesan yang datang bisa berupa gambaran, rasa, atau sekadar keyakinan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan logis. Namun semua ini bukan untuk dijadikan alat mencari keuntungan dunia. Karena setiap pesan yang datang lewat gerbang ini membawa tanggung jawab yang berat untuk menyampaikan atau setidaknya menyimpannya dengan aman di dalam hati sampai waktunya tiba. Dan disinilah letak bahaya sekaligus keindahan Qul huwallahu ahad. Ia membuka jalan menuju sebuah wilayah di mana batas antara yang nyata dan yang gaib menghilang. Jika engkau kuat menapaki jalan ini, engkau akan menemukan bahwa kedua alam ini sebenarnya hanyalah dua sisi dari satu cermin besar yang memantulkan wajah yang satu. Namun jika engkau goyah, batas itu bisa mengaburkan pandanganmu, membuatmu tersesat di antara bisikan kebenaran dan tipu daya. Maka jangan melangkah ke titik pertemuan ini tanpa membawa lentera niat yang murni. Bab 8, panggilan yang pernah kita dengar sebelum lahir. Sebelum tubuh ini terbentuk, sebelum kita mengenal nama, bahasa atau dunia,
ruh kita pernah berdiri di hadapan Allah. Di sana, di alam yang tidak diukur oleh matahari atau bulan, terdengar panggilan yang menembus inti keberadaan kita. Para arif menyebut momen itu sebagai Yaumul Alastu, hari ketika Allah bertanya kepada seluruh ruh, Alastu bi Rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Dan semua ruh menjawab, Bala, benar. Namun jawaban itu tidak diucapkan dengan bibir, melainkan dengan seluruh wujud kita. Qul huwallahu ahad adalah gema dari panggilan itu, sebuah pengingat yang menyentuh memori purba kita, memori yang tertanam di kedalaman jiwa sejak sebelum kelahiran. Ketika ayat ini diucapkan dengan kesadaran, ada sesuatu yang aneh namun akrab bergetar di dalam diri. Rasanya seperti mendengar lagu lama yang pernah kita kenal, tapi sudah lama terlupakan. Ini bukan karena kita mengingatnya secara logis, melainkan karena ruh mengenali sumber suara itu. Allahu Ahad adalah suara yang sama yang memanggil kita saat kita masih berupa cahaya di hadapannya. Itulah mengapa sebagian orang ketika membacanya dalam hening malam, tiba-tiba meneteskan air mata tanpa tahu alasan pastinya. Itu bukan kesedihan dunia, melainkan kerinduan untuk kembali. Seorang wali pernah berkata, setiap kali engkau membaca Qul huwallahu ahad, ruhmu berbalik menatap kampung asalnya. Kata-kata itu sulit dipahami oleh akal biasa, namun jika kita menyadari bahwa ruh ini bukan penduduk asli dunia, semuanya menjadi masuk akal. Dunia hanyalah persinggahan, tubuh hanyalah pakaian sementara, dan setiap zikir adalah surat yang dikirimkan dari rumah lama kita di sisi Allah. Qul huwallahu ahad adalah salah satu surat yang paling murni, tanpa campuran bahasa bumi, tanpa polusi niat duniawi, hanya suara kebenaran yang kembali mengajak kita pulang. Namun tidak semua orang merasakan panggilan ini, sebab panggilan ini hanya bergema jelas di hati yang mau diam. Bagi hati yang sibuk berlari mengejar bayangan dunia, suara ini tenggelam seperti bisikan di tengah badai. Karena itulah para guru rohani mengajarkan untuk membacanya dalam keheningan batin, agar gema purba itu bisa terdengar kembali. Dan ketika suara itu terdengar, engkau akan tahu bahwa perjalanan hidupmu sebenarnya adalah perjalanan pulang ke suara itu. Dan inilah rahasia yang membuat ayat ini tak pernah kehilangan kekuatannya. Ia tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan, tetapi mengingatkan perjanjian yang kita buat sebelum waktu diciptakan. Sebuah perjanjian yang sederhana namun mutlak, bahwa kita miliknya, bahwa kita berasal darinya, dan bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Dan setiap kali engkau mengucapkan Qul huwallahu ahad, engkau sedang menjawab panggilan yang sudah menunggu ribuan tahun untuk engkau dengar kembali. Bab 9. Api suci yang tidak membakar ruh. Ada jenis api yang tidak memakan kayu, tidak menghanguskan kulit, dan tidak menghitamkan daging. Api ini tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati yang peka. Para sufi menyebutnya narul haqiqah, api kebenaran. Api ini turun dari langit bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Dan salah satu kunci untuk memanggilnya adalah Qul huwallahu ahad. Saat ayat ini diucapkan dengan penuh kesadaran, ada nyala yang menyentuh bagian terdalam dari hati, membakar lapisan-lapisan gelap yang selama ini menutupinya. Nyala itu tidak menyakitkan, tetapi menghadirkan rasa lega, seperti beban yang lama menempel tiba-tiba luruh. Api suci ini bekerja secara halus. Ia tidak datang dengan gemuruh, melainkan merambat seperti cahaya mentari subuh yang perlahan mengusir sisa gelap malam. Setiap pengulangan Allahu Ahad bagaikan hembusan yang meniup bara kecil di dalam dada, hingga akhirnya nyala itu menjadi cukup terang untuk menyingkirkan kotoran batin yang menempel sejak lama. Amarah yang membatu, kesedihan yang membekas, dan rasa iri yang diam-diam kita pelihara. Semua itu meleleh tanpa kita sadari, seperti es yang hilang saat terkena matahari. Seorang mursyid tua pernah berkata, jika engkau membaca Qul huwallahu ahad hingga hatimu terasa hangat, itu tandanya api suci telah datang. Hangat ini bukan hawa biasa, melainkan rasa yang membuat dada menjadi lapang, pikiran menjadi jernih, dan pandangan terhadap dunia berubah. Bahkan masalah yang tadinya terasa seperti gunung besar, tiba-tiba terlihat seperti batu kecil yang bisa dipindahkan dengan mudah. Bukan karena masalah itu hilang,
tetapi karena hati yang menghadapinya kini telah bersih dari rasa takut dan ragu. Namun api ini tidak akan singgah di hati yang tertutup. Jika hati masih penuh dengan keluhan, keangkuhan, atau keterikatan pada hal-hal fana, ayat ini hanya akan terdengar seperti rangkaian kata tanpa daya. Sebab api suci tidak bisa menyala di dalam ruang yang lembab oleh ego. Itulah mengapa para ahli zikir selalu menyiapkan hatinya terlebih dahulu dengan tobat, diam, dan mengosongkan diri. Baru kemudian memanggil api suci itu lewat Qul huwallahu ahad. Dengan begitu, nyala yang datang akan langsung menyentuh inti ruh. Dan inilah keajaibannya. Semakin sering engkau membiarkan api suci ini bekerja, semakin tipis lapisan kegelapan di hatimu. Hingga suatu saat, yang tersisa hanyalah cahaya murni yang memantulkan kembali namanya. Di titik itu, engkau akan mengerti bahwa api ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengembalikanmu menjadi seperti saat pertama kali engkau diciptakan, bersih, bercahaya, dan hanya mengenal Allah sebagai satu-satunya tujuan. Bab 10. Pintu pulang ke keabadian. Ada saatnya setiap perjalanan harus kembali ke titik awal. Tidak peduli sejauh apa kita melangkah, setinggi apa kita memanjat, atau sedalam apa kita menyelam, akan tiba momen di mana jiwa rindu untuk pulang. Dan Qul huwallahu ahad adalah pintu itu. Pintu yang tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari kesadaran bahwa kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Saat ayat ini meresap ke dalam napas dan denyut nadi, terasa jelas bahwa semua jalan yang kita tempuh selama ini hanyalah lingkaran yang berakhir di hadapan Yang Maha Satu. Membaca Qul huwallahu ahad dengan hati yang telah ditempa oleh perjalanan panjang adalah seperti mengetuk pintu rumah yang pernah kita tinggalkan. Tidak ada lagi rasa asing, tidak ada lagi ketakutan, hanya ada kehangatan dan penerimaan. Kita tidak lagi membacanya untuk meminta, melainkan untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Seakan setiap hurufnya adalah langkah yang membawa kita mendekat, hingga tidak ada lagi jarak antara kita dan Dia. Dan saat jarak itu lenyap, kita menyadari bahwa yang selama ini kita cari sudah selalu ada di dalam diri. Para kekasih Allah mengajarkan bahwa pintu pulang ini tidak terbuka bagi mereka yang masih membawa beban. Beban berupa dendam, penyesalan, atau ambisi dunia. Ayat ini adalah cahaya yang begitu murni, sehingga hanya jiwa yang ringan yang bisa melaluinya. Itulah mengapa sebelum memanggil pintu ini mereka membersihkan hatinya dengan tobat yang tulus dan zikir yang hening. Sebab pintu keabadian tidak mengenal kebohongan. Ia hanya menerima mereka yang datang dengan hati yang jujur. Dan saat pintu itu terbuka, dunia seakan larut. Waktu tidak lagi terasa sebagai detik yang bergulir, tetapi sebagai keheningan yang abadi. Di dalamnya, kita tidak lagi melihat diri sebagai tubuh yang rapuh, tetapi sebagai cahaya yang menjadi bagian dari cahaya yang agung. Qul huwallahu ahad tidak lagi sekadar bacaan, melainkan napas dari sang sumber yang kini berdenyut di dalam kita. Setiap hembusnya adalah kepulangan, setiap tarikannya adalah pelukan dari keabadian. Maka ketika engkau merasa letih oleh perjalanan hidup, ingatlah bahwa pintu itu selalu ada. Engkau tidak perlu berjalan jauh untuk mencapainya, karena ia berdiri di dalam dirimu. Tinggal pejamkan mata, ucapkan Qul huwallahu ahad dengan sepenuh hati, dan biarkan kata-kata itu menjadi kunci yang memanggil pintu pulangmu. Sebab pada akhirnya, semua jalan, semua waktu, dan semua kehidupan akan bermuara pada satu kalimat, Dialah Allah yang Maha Esa. Dan kini, kita telah sampai di ujung perjalanan ini. Namun ingatlah, akhir dari pembicaraan ini bukanlah akhir dari pencarianmu. Sebab Qul huwallahu ahad bukan hanya ayat. Ia adalah pintu yang akan terus terbuka, selama hatimu mau mengetuknya. Jangan biarkan kalimat ini hanya menjadi suara di bibir. Biarkan ia menjadi denyut di nadimu, napas di dadamu, dan cahaya di hatimu. Sampai kelak, saat engkau berdiri sendirian di hadapannya, engkau bisa berkata, Aku mengenalmu karena aku telah membawamu dalam setiap helaan nafasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.